Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. BNPT ini badan non kementerian di bawah presiden, di bawah pemerintah, yang bertugas merumuskan kebijakan dalam penanggulangan terorisme, kemudian mengimplementasikan dan mengkoordinasikan segenap kementerian lembaga terkait termasuk Pemda dan seluruh stakeholder terkait maupun seluruh elemen masyarakat bangsa dan negara. Jadi saya hanya mengkoordinasikan, meresonansi dan memprovokasi. Jadi dalam konteks penegakan hukum radikalisme terorisme kami hanya bisa amar ma'ruf. Untuk nahi mungkarnya adalah para polisi dan Densus 88 anti teror Polri. Jadi saya memang dulu sebagai anti teror, sekarang jadi anti tekor. Artinya anti tekor itu saya nggak mau rugi kehilangan negara yang aman damai bersatu ini. Makanya saya pun peduli sama Mas Ken dan teman-teman untuk selalu mengglorifikasi, ayo bangkit menghadapi radikalisme dan terorisme, karena ini sudah ancaman nyata dan ini pula lah yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik di negara-negara konflik. Jadi kami keliling di dunia konflik, melakukan investigasi, melakukan riset, dan kesimpulannya bahwa pola terjadinya konflik di negeri-negeri muslim terutama didahului oleh masif dan maraknya radikalisme dan terorisme mengatasnamakan Islam, kemudian berkolaborasi dengan pihak-pihak yang anti pemerintahan yang sah, dan terjadi intervensi asing seperti di Suriah, di Libya, di Somalia, di Nigeria, di Afghanistan, di Irak, dan lain-lain negara-negara dunia ketiga, terutama negara muslim. Dan Indonesia, pola itu sudah diterapkan paling tidak semenjak fenomena Arab Spring di 2011. Nah, berbicara radikalisme adalah paham yang menjiwai semua aksi terorisme. Jadi semua teroris pasti berpaham radikal, meskipun mereka yang terpapar paham radikal belum tentu akan menjadi teroris. Semua teroris pasti berpaham radikal atau ekstremisme dalam terminologi asing, dan pasti eksklusif dan intoleran terhadap keragaman. Kalau kita menemukan seseorang yang terpapar paham radikal atau masuk jaringan teror, kok seolah-olah mereka toleran, bersosialisasi, seolah-olah baik, seolah-olah pro Pancasila, seolah-olah pro NKRI, yakinlah Bapak Ibu semuanya bahwa mereka sedang melakukan taqiyah. Taqiyah itu siasat kamuflase untuk menyembunyikan jati diri maupun agendanya. Kenapa? Karena sejatinya mereka itu berpaham takfiri. Takfiri itu mengkafirkan terhadap mereka yang berbeda, beda agama, sesama agama pun karena beda paham, beda kelompok, mereka kafir-kafirkan. Termasuk negara kita ini dikafir-kafirkan. Kenapa? Karena dianggapnya belum menggunakan syariah Allah. Dalam Al-Maidah ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Selalu ayat itu yang dipakai. Barang siapa tidak menerapkan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Selalu itu. Nah, ini tugasnya MUI, para masyayikh, para kiai, para ulama untuk menjelaskan tafsir daripada ayat ini. Bapak Ibu semuanya, negara kita
adalah negara yang memiliki potensial konflik terbesar di dunia. Kenapa? Karena bangsa Arab itu hanya satu suku bangsa, satu bahasa, pecah menjadi 22 negara. Bangsa Eropa itu hanya 2 atau 3 etnis suku bangsa, pecah menjadi 27 atau 30 negara. Bangsa Indonesia ada 1.300 lebih suku bangsa,